Saat kau melihat tanda-tanda wabah zombie. Dalam semalam, gudang supermarket ludes tak bersisa. Aku mengubah tempat pembuangan sampah di sebelah menjadi benteng. Menimbun persediaan yang cukup untuk 10 tahun. Pukul 3.27 pagi. Lampu merah putih Okura di barat kota berdengung tertiup angin. Memancarkan cahaya redup. Aku bersandar pada rak logam. Semuanya seperti biasa. Rendah. Suara bergetar di luar pintu dermaga bongkar muat memecah kesunyian. Pasti zombie, itu Tuan Chen, pemilik toko kelontong. Suara penuh ketakutan yang gamblang. Otot-ototku menegang. Pengalaman beberapa tahun terakhir. Tubuhku bereaksi lebih cepat daripada otakku. Diam-diam bergeser ke rak. Kamera menunjukkan Bos Chen membelakangi pintu sambil menelepon. Sosok itu gemetar. Angin malam berembus. Sebuah hati yang berkarat, berbau debu, dan sedikit polar. Dia bilang dia kehilangan akal dan memukulnya dengan keras. Lalu membeku. Bos Chen tampak ingin mengusir. Lampu belakang menghilang dalam kegelapan. Memuat dan membongkar pintu besi kosong dan pintu besi terbuka. Saat ini, tak diragukan lagi. Aku berbalik dan berjalan menuju ruang kontrol. Pikiran jernih bagai cermin. Pabrik A3 yang terbengkalai di sebelah itu milikku, kan? Dia menempati posisi tinggi di dinding independen. Tidak ada yang peduli. Aku kembali ke mejaku. Buka laci. Lepaskan cangkang keras dokumen yang tak pernah benar-benar menjadi manusia. Di dalamnya ada daftar bertahan hidup kiamat yang terperinci. Makanan, air, obat-obatan, perkakas. 3 tahun lalu, di tengah malam yang gelisah, energi mulai tumbuh. Tutup buku catatan itu. Dan masukkan ke dalam tas perkakas bersama beberapa barang pribadi. Saya mematikan lampu utama di area bongkar muat. Menyelinap ke dalam bayangan. Bergerak cepat ke lubang di depan pagar pembatas. Mengebor secara horizontal. Melangkah ke permukaan yang diperkeras di pabrik A3. Mencari gudang di sisi barat. Pembukaan cepat. Sekitar 200 meter persegi kosong di dalamnya. Lantai beton. Atap masih utuh. Pintu besi tebal dan jendela tinggi. Langkah pertama adalah memastikan pertahanan 3 hari ke depan kokoh. Aku bertindak semaunya di balik permukaan yang tenang. Siang hari aku membuat beberapa kesalahan dan banyak alasan. Malam adalah panggung yang sesungguhnya. Pemantauan ditutup dari jam 1 pagi hingga 4 sore. Pakai sarung tangan. Kenakan pakaian gelap. Pertama, air yang paling penting. Lalu makanan. Alat pemberian obat ini bergerak seperti semut. Melewati lorong gudang. Mengebor jaring isolasi. Tumpukan persediaan ditimbun di bawah bayangan 3 gulma. Kelelahan fisik yang berlebihan. Keringat membasahi pakaian. Namun menyentuh garis besar tumpukan persediaan. Perasaan berdiri yang menakjubkan. Larut malam di hari ketiga. Saat pengiriman stok terakhir. Meditasi tajam dan terdistorsi dari kota yang jauh. Bau karat di angin malam terasa lebih kuat. Aku tahu waktu kita tidak banyak. Pada hari keempat, aku menelepon untuk izin sakit. Dana pinjaman dan hipotek. Berubah menjadi kawat berduri. Pintu dan jendela anti-maling. Tangki penyimpanan generator diesel. Kapal pengangkut bahan bangunan mengirimkannya ke sekitar 3 lokasi. Aku akan mengantarkannya ke gudang malam ini. Perubahan besar dimulai di gudang. Memasang rak penyimpanan. Pelat baja di jendela. Hanya menyisakan celah pengamatan. Bagian dalam pintu besi diperkuat dengan pelat baja persegi tebal. Rintangan di luar pintu. Menarik kawat berduri. Aku membatasi sudut hidupku dengan peti di bagian terdalam. Kalender sederhana yang digambar di dinding. Malam ke-7. Ketika padi di halaman terakhir tumbuh subur. Sirene yang tajam dan putus asa terdengar dari arah gudang. Menangis terbawa angin. Benteng telah selesai dibangun. Sinarku peksar. Memegang kapak pemadam kebakaran. Membuka sekaleng makanan. Menunggu badai menghantam dinding. Malam pun tiba. Di luar gudang, tempat itu segera berubah menjadi arena perburuan. Suara mobil menabrak dinding yang memekakkan telinga. Berlari sambil mengumpat dan menangis. Langkah kaki Tota yang lengket terdengar berulang kali. Dengan mengamati jahitan, aku melihat para penyintas diseret pergi dalam kegelapan, bergandengan tangan. Terdengar suara mengunyah samar-samar. Malam ini, melalui pintu yang tertutup rapat itu, aku melihat apa yang ada di balik patung. Mendengarkan kehidupan dan kematian di luar. Cahaya atau suara apapun bisa membakarmu. Suasana kacau mereda keesokan harinya. Beberapa mayat hidup berkeliaran di dekat pabrik. Hari ketiga, saya menemukan kelompok penyintas sadar pertama. 4 orang membawa senjata pembunuhan. Mereka menggeledah pintuku. Didorong oleh pintu yang tak bergerak. Dia memeriksa tanda penguat dengan curiga. Akhirnya pergi karena sudah terlalu larut. Keringat dingin membasahi saya. Mereka tidak hilang. Tapi mungkin lebih berbahaya. Saya sadar saya harus bersembunyi. Sangkar merayap perlahan dengan waspada. Catatan material dan konsumsi saya selalu stabil. Mengumpulkan air hujan melalui panel surya. Kesepian, kadang dikagumi. Namun, lebih sering, itu adalah rintangan yang tak teratasi. Hingga suatu sore, deru mesin memecah kemacetan.
Sebuah SUV yang dimodifikasi menerobos masuk ke area pabrik. 5 orang turun dari mobil. Parang, rambut panjang dan sebuah pistol. Mereka melakukan pencarian sistematis. Membanting pintu dengan keras. Bosnya adalah pria bertopeng, dia mengincar gudangku. Linggis menghantam celah pintu. Selalu membuatku terharu. Kunci pintu tak bergeming, bentuknya tidak berubah. Pria bermuka 8 itu mengangkat senapan berburu dengan tergesa-gesa. Nyaris saja terjadi sesuatu yang buruk. Aku mengambil kaleng kosong itu dan melemparkannya ke sudut terdalam gudang. Suara tajam itu membuat Huyi di luar pintu menajamkan telinganya. Akhirnya, dia mengumpat dan menyerah. Usir. Aku jatuh ke lantai. Pakaianku basah kuyup oleh keringat dingin. Krisis sementara teratasi. Namun, gejolak yang lebih dalam mulai menyebar. Sekitar seminggu kemudian, pada suatu sore yang muram, tiba-tiba, aku mendengar suara dari timur. Mahasiswa Palu yang gila. Suara serak. Anak laki-laki yang lemah namun tampak familiar itu membuka pintu dari panelnya. Aku tahu kau ada di dalam. Manajer Zhou adalah Lin Hao. Bos yang serakah, yang pernah menertawakan prediksi kiamat saya. Saya memukul layar monitor. Dalam foto itu, setelan manajer Zhou terlihat usang. Wajahnya penuh darah. Dia mendobrak pintu dengan pipa besi yang patah. Menangis dan memohon. Dalam bayangan di belakangnya, beberapa sosok perlahan merangkak keluar. Tulang kaki patah pun bisa memahami keuangan. Seorang satpam bernama Zhao, kehilangan separuh wajahnya. Rekan-rekan lainnya, beberapa di antaranya penyandang disabilitas, mengenakan seragam kerja mereka seperti biasa. Mereka tertarik oleh para siswa yang mendobrak masuk. Perlahan berkumpul. Membentuk pengepungan yang kotor. Manajer Zhou berbalik, mengeluarkan teriakan yang lebih tajam. Mereka mengutukku karena tidak membantu orang yang kesulitan. Berbagai suara bercampur menjadi simfoni kiamat yang mengerikan. Aku berdiri di depan layar. Seluruh tubuhku dingin dan gemetar. Disimpan atau tidak? Laptop itu tergeletak begitu saja di meja kerja. Angin meniup esnya. Aku menatap layar tanpa berkedip. Wajah manajer Zhou yang terdistorsi memenuhi layar. Teriakannya bergema di telingaku. Suara pipa besi menghantam pintu menimbulkan debu. Di belakang, sosok-sosok yang akrab namun asing itu semakin dekat. Tawar yang menggema di langit. Casing laptop yang keras terjepit di telapak tanganku. Gerbang Sulaman telah terbuka. Dia bukan satu-satunya yang tiba. Kalau kau tidak menyelamatkannya, dia tidak akan bertahan 5 menit. Keringat dingin menetes dari sudut mataku. Rasa perih membuatku mundur perlahan. Jauhi layar elektronik. Jauhi suara tangisan yang memilukan itu. Jari-jariku tanpa sadar menyentuh kalender di dinding. Tulisan tangan yang kasar. Hari ini adalah hari ke-27 setelah apa yang disebut kiamat datang. Aku memejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam. Stok gudang. Aroma kering yang khas memenuhi dadaku. Saat kau membuka mata, pupilmu sudah beradaptasi dengan kegelapan. Aku berjalan ke arah ketel. Ambil setengah sendok air dengan sendok kayu, minum perlahan. Air dingin meredakan kejang di tenggorokanku. Aku kembali berbaring di ranjang lipat. Keluarkan buku catatan, buka halaman penilaian. Tulis dengan pensil di bawah bagian ancaman eksternal. Di langit yang tenang, hanya satu orang yang selamat, dia adalah mantan rekanku. Sekitar 57 orang mengalami gangguan emosional dan perubahan akibat cedera. Arahkan perhatian kelompok berisiko tinggi ke pintu depan. Observasi hati-hati terhadap rencana perawatan. Suara ujung pensil bergesekan di atas kertas. Tekanan aneh menekan benda di luar pintu. Kutukan yang perlahan-lahan muncul. Perilaku siswa itu terkadang berubah dari sangat aktif menjadi pendiam. Akhirnya, itu berubah menjadi kemarahan yang sia-sia. Suara manajer Zhou benar-benar serak. Hanya isak tangis yang hancur yang memohon padamu, nomor 0. Mengingat kehidupan singkat yang ditulis dengan kejam. Tiba-tiba terdengar jeritan serak yang dalam. Kemudian terdengar suara daging diseret dan digesek. Tiba-tiba, gelombang mimpi yang melahap segalanya datang. Tubuhku menegang, tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, aku terbangun dan kembali menatap layar monitor. Manajer Zhou tidak lagi terlibat dalam hal ini. Di tanah lapang depan pintu hanya tersisa beberapa tetes air liur dan darah. Bayangan memanjang hingga jauh. Keduanya meringkuk bersama. Kepala tertunduk sangat rendah. Mengangkat bahu. Sebuah pipa besi tergeletak sendirian di tengah genangan darah. Aku menyesuaikan sudut kamera. Lebih jauh. Pabrik itu dipindahkan ke tempat yang ditumbuhi rumput liar. Dan beberapa bayangan samar yang bergerak lambat. Sepertinya tertarik oleh keributan barusan. Lihat ke sini. Aku mematikan layarnya. Gudang kembali gelap dan sunyi. Hanya napasku yang teratur dan panjang. Aku mulai memperkuatnya di tengah malam. Tidak ada lampu yang menyala. Berdasarkan ingatan dan keakraban dengan ruang. Aku memesan beberapa. Pelat baja persegi tertebal dipindahkan ke belakang pintu. Menggunakan baut prapasang yang lebih tebal. Sambungan cincin baja yang dilas ke dinding. Menciptakan proses kedua untuk melarutkan logam baut. Aku meminimalkan suara benturan.
Lalu aku mengisi beberapa dengan pasir dan kerikil. Peti kemas kayu berat yang tadinya tempat berlindung. Mendorong benda ke pintu, menghalanginya. Untuk mewujudkan semua ini, langit mulai cerah. Sinar cahaya pucat menembus celah pengamatan di jendela atas. Aku memeriksa jaring logam di sekeliling semua ventilasi. Tingkat karyawan teratas ditampilkan buram, hanya menunjukkan jumlah pengetahuan yang mereka miliki. Akhirnya aku membuka buku catatan. Halaman baru. Gelombang ancaman pertama terhadap Chen mereda pada hari ke-27. Prinsip konfirmasi 1. Integritas benteng lebih penting dari segalanya, lebih penting dari kepentingan pribadi. Estimasi biaya hidup, cari dengan satu klik. Kitab para biksu. Aku memasak bubur oat. Nikmati makan malammu perlahan di dekat jendela. Area pabrik memulai hari baru dalam suasana yang tenang dan damai. Aku tahu mereka akan datang. Mereka tahu aku di sini. Lain kali bukan hanya tangisan dan ketukan pintu, kan? Pekerjaan pembersihan dan penguatan memakan waktu 3 hari. Aku menggunakan tang penjepit biasa. Bagian belakang dilengkapi sekat ventilasi bawah yang melebar khusus. Menggunakan jaring kawat halus. Mengikis tanah bercak darah di ambang pintu sedikit demi sedikit dengan sekop. Dicampur dengan bubuk pemutih dan kapur. Tangani dengan hati-hati. Masukkan ke dalam kantong kedap udara yang tebal. Seluruh prosesnya lambat, seperti penggalian arkeologis. Hindari menimbulkan debu yang mungkin mengandung patogen. Noda darahnya hilang. Namun, aroma samar karat dan busuk masih tersisa. Campuran aroma. Sepertinya sudah mengerti. Saya menambahkan sesuatu di dinding. Filter udara gudang dan waktu operasional. Dengungan dan bunyi klik menjadi kebisingan latar baru. Beberapa baris baru muncul di bawah bagian, peningkatan pertahanan, di laptop. Tambahkan prosedur disinfeksi tanah di pintu masuk. Siapkan lebih banyak kapur dan disinfektan. Pertimbangkan kelayakan perangkat peringatan dini jarak jauh. Hal ini diikuti oleh tanda tanya. Saya menunda uji coba generator diesel. Deruannya terlalu keras. Jumlah listrik yang dihasilkan panel surya harus dihitung dengan cermat. Sore hari keempat. Gerakan abnormal terdeteksi di tepi layar monitor. Bukan menara yang bergerak lambat. Sebaliknya, kita melihat sekelompok orang bergerak cepat, bersembunyi, dan saling memberi perlindungan. 4 di antaranya berbeda dari kelompok sebelumnya. Peralatan mereka lebih acak. Namun, ada pemahaman diam-diam di antara mereka, seperti pemahaman di antara penjahat yang terpojok. Mereka jelas siap. Dia langsung berlari ke deretan gudang tempatku berada. Tapi tiba-tiba berhenti sekitar 20 meter jauhnya. Bersembunyi di balik pengaduk yang terbengkalai. Pemimpin kawanan, Gao, memegang teropong yang dililit selotip. Memeriksa pintu dan penyamaranku dengan cermat. Jantungku mulai berdebar kencang. Mereka berbicara dengan suara pelan. Menunjuk sambungan pelat baja yang baru diperkuat di atas pintu. Tanah. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya. Ada bekas terkelupas yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Gao memberi beberapa isyarat. Mereka berdua tetap berjaga. 2 lainnya mundur cepat ke bagian pabrik yang lebih dalam. Jangan menyerah. Tujuannya adalah menyelidiki apa yang mereka lihat. Tebak apa? Aku mengambil benda itu dari rak dengan hati-hati. Periksa semua item. Letakkan di tempat yang paling mudah dijangkau di bawah meja kerja. Lalu, aku mematikan satu-satunya lampu LED redup di gudang. Lampu baca membuatku tenggelam dalam kegelapan. Pengawasan akan berlanjut sampai matahari menelan segalanya. 2 orang yang tersisa sangat sabar. Hampir tak bergerak. Menjelang senja, malam pun tiba. Perintahkan mereka berdua untuk kembali. Membawa 1 bundel barang. Ini adalah kapak pemadam kebakaran dan kapak pembongkar. Selain itu, ada juga palu godam berat. Dari sebuah stasiun pemadam kebakaran yang ditinggalkan. Dicuri dari kereta. Wajahnya yang tinggi kurus memancarkan keyakinan. Kegembiraan yang kejam. Mereka mulai menyebar. 2 orang berdiri di depan memegang perisai darurat. Kapak bergerigi dan palu godam di belakang. Mendekati gerbang dalam formasi kipas. Tidak ada pengumuman yang dibuat. Belum ada penelitian yang relevan. Tujuan yang jelas. Ini adalah bagian yang paling berbahaya. Aku menarik napas dalam-dalam. Jari-jariku mencengkeram erat pelatuk senapan. Namun, poin ini tidak disebutkan. Konfrontasi langsung adalah pilihan terakhir. Aku diam-diam bergeser ke sudut ruang tamu. Mengangkat ubin lantai. Di bawahnya tersembunyi resleting darurat. Tarik dengan kuat. Mekanisme tersembunyi yang terhubung ke sisi luar pintu dihukum. Juksian. Tumpukan besi tua tergantung tinggi di sisi gudang. Pedang siuling dan drum minyak kosong tiba-tiba jatuh menimpa mereka. Bolanya tepat mengenai bayangan di samping dinding. Suara itu memekakkan telinga. Tiba-tiba terdengar suara reruntuhan. Pidato ini bukan ditujukan bagi 4 orang di pintu. Namun, suaranya justru berasal dari sisi bangunan. Hal ini seketika menarik perhatian semua orang. Ada penyergapan di samping moncong senjata. Mereka berbalik dengan tegang. Di saat yang sama, aku kembali ke monitor gerbang utama. Menekan remote mobil yang sudah dimodifikasi. Speaker di luar pintu, disamarkan sebagai kerikil. Terdengar beberapa suara teredam.
Seperti raungan binatang buas. Video cakaran di dinding. Suara itu datang dari arah lain. Kekacauan di antara tim keamanan di pintu masuk. Melihat sekeliling dengan panik. Tawa zombie lebih banyak terdengar dari area pabrik. Tertarik oleh suara keras logam jatuh. Mereka berkumpul ke arah ini. Tempat ini aneh sekali. Gao membuat keputusan yang tegas. Mereka tidak punya waktu untuk investigasi lebih lanjut. Dia berlari kencang ke arah semula. Habis si zombie bertato yang berlari ke arah mereka. Menghilang di tikungan reruntuhan. Aku melepaskan remote. Telapak tanganku berkeringat. Pura-pura berani. Bertahan dalam bahaya. Namun, munculnya kapak pecah dan gada. Itu berarti bentengku memiliki. Label itu sangat penting. Malam pun tiba. Aku mengetuk pelan beberapa properti suara dan cahaya yang tersisa untuk menakut-nakuti mereka. Tulis secara ringkas di buku catatan. Pertahanan pasif telah mencapai batasnya. Perlu pencegahan aktif. Raungan rendah zombie terbawa angin dari luar jendela. Seolah merayakan kesimpulanku. Poin pertama dari rencana pencegahan aktif. Tujuannya adalah mendapatkan telinga dan mata. Jangkauan pengawasanku terbatas pada area sekitar pintu masuk. Ini membuatku menjadi makhluk yang terperangkap dan setengah sibuk. Hasil evaluasi aktivitas luar ruangan dicatat dalam buku catatan. Berulang kali dicoret dan dihapus. Garis risiko biru solid diatur. Namun terpengaruh tingkat tinggi. Jalan buntu ketujuh setelah personel internal pergi. Indikator bahan bakar generator diesel pagi hari. Area ini telah ditetapkan sebagai zona merah. Panel surya sangat berkurang efisiensinya saat mendung terus-menerus. Di kedalaman gudang, ini menjaga sirkulasi udara. Menggunakan generator, kondisi pencahayaan terbatas. Keheningan akan datang. Ini mengubah keluar dari pintu dari pilihan menjadi keharusan. Tujuan yang jelas. Di halaman belakang bengkel mobil setengah terbengkalai, 3 km dari sini. Konon pemiliknya diam-diam menimbun banyak solar industri. Aku sudah merencanakan rutenya di peta. Menandai lokasi potensial kumpulan zombie dan titik buta visual. Aku sudah menyiapkan ransel ringan, linggis dan 3 kantong bahan bakar kosong. Sebelum pergi, aku mengunci semua pintu bagian dalam gudang. Memasang alat alarm darurat di lokasi-lokasi penting. Sekali lagi melihat kerajaan soliterku. Mendorong pintu belakang gudang. Lampu darurat tersembunyi di balik tumpukan ban bekas. Ini adalah situasi beberapa hari terakhir. Aku diam-diam menerobos garis pertahanan monster itu dengan peredam suara. Udara di luar kotor dan dingin. Aku membungkuk. Berjalan di sepanjang bayangan dinding pabrik. Area pabrik A3 yang terbengkalai lebih menyeramkan dari yang kuingat. Suara angin yang menerpa jendela pecah terdengar seperti suara petugas properti. Menurut peta, aku merangkak masuk ke dalam pipa air bawah tanah yang sudah lama kering. Bahan ini tidak mengeras, tapi bisa menghindari sebagian besar area darat. Pintu keluar pipa berada di dekat dinding belakang bengkel mobil. Semuanya berjalan terlalu lancar, malah membuatku khawatir. Halaman belakang bengkel mobil itu ditumbuhi rumput liar. Benar saja, ada 3 drum minyak besar berkarat di sana. Aku membuka yang pertama dengan hati-hati. Bau solar yang menyengat tercium. Sangat antusias. Aku mulai menyedot kantung minyak yang membengkak dengan selang. Yang pertama. Kecelakaan kedua terjadi saat aku menyambungkan kantung minyak ketiga. Sedikit. Suara gesekan logam. Terdengar suara dari bengkel di depan. Ini bukan angin. Aku langsung berhenti. Teruslah berusaha. Perlahan menurunkan pintu garasi yang setengah terbuka. 2 sosok keluar dari bayangan. Pakaian dan sepatu lengkap, tapi gerakan mereka tidak terkoordinasi. Dalam cahaya redup, kulit mereka memancarkan kilau abu-abu pucat yang kusam. Mereka tampaknya berperan sebagai pelindungku. Gerakan kecil barusan. Kadal itu terhuyung-huyung menuju halaman belakang. Aku perkirakan jaraknya kurang dari 30 meter. Si kakek mengangkat teropongnya, membidik salah satu kepala. Namun tepat saat menarik pelatuknya, suara deru mesin terdengar dari sudut jalan yang agak jauh. Mobil off-road yang dimodifikasi sulit dinyalakan. Bagaimana mereka bisa sampai sejauh ini? Deru mesin itu segera menarik perhatian para zombie. Mereka berbalik, terhuyung-huyung menuju dukungan yang lebih besar. Aku langsung berkeringat dingin. Manfaatkan kesempatan ini untuk segera mengisi kantong bahan bakar. SUV mengerem di tikungan jalan. Jeritan dan suara pukulan terdengar nyaring. Mereka sedang membersihkan zombie yang tertarik. Kesempatan datang dan pergi begitu saja. Aku memikul kantong minyak yang berat. Bersiap untuk mundur lewat jalan yang sama. Prasangka di sudut mata. Melalui jendela pecah di lantai 2 bengkel mobil. Wajah pucat melintas sekilas. Mereka menatapku dengan ketakutan. Mundur 100 kali lebih sulit daripada menyusup. Tangki bensin yang penuh memperlambat laju mobil. Udara dipenuhi bau solar. Aku tidak berani kembali lewat jalan yang sama. Khawatir ujung pipa lainnya tersumbat. Mereka hanya bisa bergerak di sekitar area menggunakan puing-puing kendaraan dan pecahan. Sekelompok orang bersenjata 8 itu berisik dan meminta bayaran hampir 10 koin. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Mungkin hanya perampokan biasa. Mungkin mereka mendengar desas-desus.
memanjat dinding bata yang reot. Itulah yang paling saya khawatirkan akan terjadi. Pengait ransel tergores oleh batang baja. Benda itu mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan. Tidak jauh, seekor zombie yang berkeliaran tiba-tiba menoleh. Mengaum sambil menyerang. Selanjutnya yang kedua. Orang ketiga berdiri di belakang Vali. Aku ketahuan. Tembakan panah. Zombie pertama tumbang, tengkoraknya pecah. Namun, semakin banyak orang berkumpul dari segala arah. Terdengar juga suara tembakan dari kejauhan. Orang-orang dari segala arah sangat tertarik. Ada tumpukan mayat di depan. Ada yang mengejarnya. Aku mengatupkan gigi, lalu melemparkan kantong minyak melewati tembok. Aku bersiap untuk mendaki. Tiba-tiba, pergelangan kakinya tersandung sesuatu yang muncul dari bawah tumpukan batu bata. Tangan busuk itu mencengkeram erat. Rasa dingin dan licin langsung menjalar ke kepalaku. Aku berbalik. Saat Lugong mengetuk pintu, jari-jarinya hampir menusuk dahi zombie itu. Pecahan tengkorak dan darah hitam memercik ke seluruh tubuhku. Pergelangan kaki terkilir. Celanaku robek. Kulitku terasa perih. Untungnya, tidak ada pelanggaran yang terjadi. Suara tembakan dan teriakan semakin dekat. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk memanjat tembok rendah itu. Melompat ke sisi lain. Nenek terlihat putus asa, memegang kantong minyak, tidak berani berlama-lama. Dia berlari sekuat tenaga menuju area pabrik A3. Jantung berdebar kencang. Paru-paru terasa terbakar. Aku hanya bisa mendengar napasku yang berat. Dan suara gemuruh yang perlahan memudar. Suara tembakan sporadis. Akhirnya aku keluar dari pintu darurat tersembunyi itu. Jatuh kembali ke gudang. Kunci pengaman 3 baut. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada roda besi yang dingin. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Sukses dan kegagalan. Sumber daya yang cukup untuk operasional selama berbulan-bulan. Namun, keberadaan mereka bisa saja terungkap. Cedera pergelangan kaki perlu diperiksa. Dan wajah di balik jendela lantai 2. Apakah dia teman atau musuh? Aku membuka buku catatan sambil terbatuk hebat. Tanganku gemetar hebat, hampir tak bisa memegang pena. Sebuah catatan berlumuran darah yang ditulis tergesa-gesa saat dia berada di luar. Dapatkan bahan bakar diesel. Sekelompok pengacara itu secara tidak langsung menjadi sasaran oleh orang-orang yang menamparkan mereka. Menemukan satu penyintas lagi. Tidak ada kontak dari lantai 2 bengkel. Penilaian risiko sangat tinggi. Berhati-hatilah terhadap penyelidikan lebih lanjut. Matahari terbenam di luar jendela mewarnai langit merah darah. Rasanya seperti di kamar mandi. Batas waktu pendaftaran telah terlewati. Panen diesel memberikan sedikit kelegaan. Aku mendisinfeksi pergelangan kaki yang sakit sepenuhnya. Terkonfirmasi. Hari-hari berikutnya, gudang telah memasuki keheningan total. Hampir tidak ada aktivitas di siang hari. Pencahayaan minimal hanya digunakan di malam hari. Generator hanya dinyalakan jika benar-benar diperlukan. Aku mengelola inventaris seperti tikus. Jumlah bubuk kakao yang tepat hingga mililiter. Daftar barang yang perlu dicari di buku catatanku semakin panjang. Beberapa obat, antibiotik dan protein berkualitas tinggi. Suku cadang senjata. Dan operasi kelompok intelijen Zipper. Sosok misterius muncul di lantai 2 bengkel. Dan potensi ancaman atau bahaya lainnya. Aku tahu bersembunyi di kubangan lumpur bukanlah solusi jangka panjang. Benteng ini sangat kokoh. Ini juga membutuhkan suntikan sumber daya eksternal yang konstan. Terutama informasi. Debutnya sangat menarik. Namun, ini juga membuktikan kemungkinan untuk bertindak. Apa yang kubutuhkan? Ini adalah persiapan yang lebih komprehensif. Dan tujuan yang lebih spesifik. Tujuannya adalah menjual produk. Hari kelima, tinjau ulang daftar periksa berulang kali. Potongan-potongan ingatan saling terhubung. Tepi Taman Industri Chengbei. Ada sebuah perusahaan dagang perlengkapan luar ruangan yang tidak mencolok. Gudang sebelum pandemi. Saya pernah mengantar truk untuk mengambil kiriman tenda promosi. Saya ingat, gudangnya terletak jauh di bawah tanah. Struktur bangunannya mempertimbangkan lokasinya yang relatif terpencil. Lebih penting lagi, bisnis intinya adalah perlengkapan rumah tangga kelas atas dan peralatan luar ruangan. Ini berarti mungkin ada bala bantuan dari kapal induk, penyaring air profesional, jatah makanan militer berkalori tinggi, bahkan telepon satelit atau perangkat nirkabel. Risikonya ada pada jarak lebih dari 8 km. Dan sebagian dari Sungai Wot, bekas daerah pinggiran kota yang ramai. Di laptop, halaman baru berjudul, Rencana Perburuan. Rencana rute untuk menghindari jalan utama. Memanfaatkan jaringan pipa bawah tanah. Terowongan kereta bawah tanah yang berkelanjutan dan jalur pejalan kaki di atap. Sederhanakan peralatan rumah tangga Anda, dan fokus pada insulasi suara. Peralatan panjat tebing, linggis yang bagus. Beberapa ransel lipat kosong. Waktu persiapan, 3 hari, hari aksi, sebelum fajar. Aku menyelinap keluar melalui pintu darurat. Seperti setetes air yang larut dalam reruntuhan kelabu. Berjalan sesuai rencana. Babak pertama berjalan sangat lancar. Dasar sungai yang kering adalah tempat persembunyian yang bagus. Zombie yang sesekali ditemui ditangani dengan tenang.
Setelah memasuki terowongan kereta bawah tanah, kegelapan dan kebangkitan menjadi musuh terbesar. Aku memakai kacamata penglihatan malam yang sudah dimodifikasi. Hati-hati saat melewati kereta yang rusak dan lembah laut yang kacau. Di salah satu cabang terowongan, aku menemukan sekelompok kecil orang. Para penyintas meringkuk di sudut. Sekitar 5 atau 6 orang. Wajah pucat, tubuh kurus. Duduk mengelilingi api unggun yang remang-remang. Mereka menatapku dengan waspada. Dia menggenggam erat senjatanya. Aku tidak bisa berhenti. Melewatinya dengan cepat. Lupakan pengalaman neraka dan tindakan mengintip itu. Di ujung waktu, ketidakakraban seringkali berarti bahaya. Cara mendapatkan bahan baku industri. Masalah akan segera datang. Karena relokasi bangunan, rute atap yang direncanakan benar-benar kacau. Kekacauan dan kehancuran. Terpaksa memutar lewat jalan darat. Kepadatan zombie di sini meningkat secara signifikan. Mereka berkeliaran di antara kendaraan yang ditinggalkan. Aku memanfaatkan sasis mobil dan bayangan papan reklame untuk melewati rintangan. Tetap tenang sebisa mungkin. Tepat di luar ruangan. Gudang perusahaan. Sebuah bangunan abu-abu sederhana terlihat. Terdengar suara deru mesin yang familiar dari kejauhan. SUV yang dimodifikasi itu muncul dari sisi lain tikungan. Dia langsung berlari ke arah pintu gudang. Mereka juga mengawasi tempat ini. Pria bertopeng itu melompat keluar dari mobil. Penggunaan senjata yang brutal. Pintu akses staf di sisi gudang diketuk dengan keras. Hatiku terasa seperti sebutir debu. Bersembunyi di balik reruntuhan toko di seberang jalan. Berpikir terburu-buru tidak akan membuatmu berhasil dalam lamaran kerja. Tapi mereka menaruh sesuatu di pintu depan gudang. Gembok paduan logam besar. Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku memperhatikan titik tertinggi di sisi gudang. Ada beberapa baris ventilasi kuno untuk sirkulasi udara. Kaca pecah. Tempat persembunyian. Karena 8 wajah ini berusaha keras untuk mendapatkan popularitas, perhatian mereka tertuju pada pintu kecil itu. Lalu mereka mulai mencoba membongkarnya dengan alat. Aku menggunakan papan nama toko dan pipa pembuangan. Diam-diam memanjat ke atap gedung sebelah. Memanfaatkan beberapa panel distribusi listrik yang terbengkalai di koridor. Berayun ke atap gudang. Atap itu penuh sejarah, dipenuhi antena tua. Aku menemukan jendela ventilasi. Kukaitkan pengait yang berkarat itu dan mengintip ke dalam. Udara berdebu memenuhi ruangan. Tapi pemandangan di bawah membuatku lega. Rak-rak tertata rapi. Tumpukan kardus yang belum dibuka. Bertuliskan berbagai logo yang sudah lama ditunggu. Panel surya portabel digunakan sebagai pipa pemurnian air. Matriks komposit serat. Ransum tempur yang bisa memanas sendiri untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Lebih jauh lagi, bahkan terlihat kota-kota logam berserakan di tanah. Ini bisa dilakukan melalui alat komunikasi atau perangkat. Tempat ini hampir tidak dijarah. Aku turun dari rak dengan hati-hati, mencapai puncak. Seperti hantu yang menyusup ke dalam gudang harta karun. Waktu sangat penting. Aku bertindak cepat. Prioritaskan barang bernilai tinggi dan ringan. 2 kotak aksesori inti baru untuk ibu dan bayi profesional. Penyerahan telepon satelit. Selusin filter air murni kelas atas. Ransel berisi puluhan paket makanan berkalori tinggi dengan cepat mendapat tepuk tangan. Aku memeluk kotak drone kecil ke dadaku. Terdengar suara keras dan sorakan dari bawah. Orang-orang itu akhirnya mendobrak pintu. Suara riuh dan sorotan senter menyerbu masuk. Aku segera memindahkannya dari rak paling atas. Mereka mulai menjarah di kegelapan malam. Pakaian dan perlengkapan berkemah sering memicu pertengkaran dan perkelahian. Mereka tidak berani masuk lebih jauh ke wilayahku. Namun, sorotan senter berulang kali menyapu toko. Aku harus segera pergi. Kembali melalui jalan yang sama terlalu berbahaya. Aku melihat sekeliling. Mereka menemukan ujung lain gudang di dekat atap. Ada pintu besi di pintu masuk ke platform pemeliharaan eksterior. Pintu besi itu terkunci dari dalam. Tapi fondasinya sudah tua. Aku menggunakan linggis dan beberapa trik khusus. Aku berusaha tetap diam dan berhasil mengatasinya. Di luar pintu ada platform pemeliharaan yang sempit. Terhubung ke tangga kebakaran berkarat. Seorang bawahan Bahrinan menghadap ke peron sambil merokok. Aku menahan napas. Setelah dia berjalan beberapa langkah. Sekejap seperti kucing, tiongkok. Saat tangga darurat mencapai tanah. Anak itu jatuh ke gang sempit di belakang gedung. Gudang di belakang. Kemarahan dan hinaan Balingnan harus diminimalkan. Menjelajahi alat praktis bertenaga baterai. Mereka belum menyadari barang berharga mereka telah hilang. Aku tidak berani berhenti. Mengangkut hasil panen dalam jumlah besar. Mengingatkanku pada rute alternatif yang kuingat. Kali ini, aku memilih jalan yang lebih berliku dan tersembunyi. Menyusuri lorong-lorong rumit dan parkir bawah tanah. Menambah beban akan mengurangi kecepatan. Namun, tingkat kewaspadaan telah dinaikkan ke level tertinggi. Saat aku akhirnya melihat sekilas area pabrik A3 yang familiar di kejauhan. Saat dinding ditumbuhi tanaman liar. Mentari senja menaburkan sinar terakhirnya di reruntuhan. Pintu darurat gudang terlihat jelas. Seperti pintu masuk ke surga. Kota di belakang kami sunyi senyap.
Hanya angin yang berembus dari celah atap yang bocor. Perburuan itu berhasil. Aku membawa pulang lebih dari sekadar perbekalan. Selain itu, mereka juga ingin memahami keunggulan masing-masing dengan lebih jelas. 8 arah api tidaklah tak terkalahkan. Aku menurunkan ransel beratku di tengah gudang. Pintu darurat di belakang mereka tertutup. 3 baut terlepas satu persatu. Suaranya lembut, menenangkan. Ketegangan tiba-tiba menghilang. Itu membuatku pusing. Tapi sekarang bukan waktunya untuk beristirahat. Aku segera memeriksa alat alarmnya. Utuh. Saat aku tidak ada, gudang tidak dibobol. Baru setelah itu dia duduk, bersandar ke dinding. Buka tutup botol airnya. Garis bibir yang kecil. Biarkan detak jantung dan napasmu perlahan-lahan tenang. Barang curian itu dipajang di bawah cahaya LED yang redup. Seperti pameran kecil. 2 busur profesional dan 1 busur senyawa. Badan busur serat karbon ramping dengan garis-garis tegas. Pencarian kata kunci yang relevan. Kunci ledakan. Bahkan dilengkapi dengan kunci berduri. Ada 6 telepon satelit di dalam kotak. Saya dengan antusias menyalakan setiap mesin. 5 layar hitam. Setelah menahan tombol daya, hanya 1 perangkat yang dapat digunakan. Ikon pengisian daya yang buram muncul di layar. Sinyal baterai sangat lemah. Saya mengendalikan gerakan dengan paksa. Letakkan dengan hati-hati di panel pengisian daya surya. Filter pemurni air dan ransum lapangan. Setengah dari pelindung api dimasukkan ke dalamnya. Terakhir, ada drone kecil itu. 4 seukuran telapak tangan. Termasuk controller dan beberapa baterai cadangan. Selama 2 hari berikutnya, aku sibuk menguji peralatannya. Dikombinasikan dengan pertahanan gudang yang diperkuat. Akurasi dan kekuatan nul sungguh menakjubkan. Titik kontrol sederhana dipasang di dalam gudang. Dalam jarak 30 meter, tidak ada lagi tembakan yang meleset. Drone itu menjadi mataku yang melihat segalanya. Saat aku mengendalikannya untuk pertama kali, ia terbang dengan tenang melalui pintu keluar darurat. Area pabrik ditingkatkan ke level A3. Gambar yang diambil dari atas akan dikirim ke layar monitor. Mari saya tunjukkan reruntuhan akrilik ini dari segala sudut. Distribusi yang hilang. Bahkan pasukan yang berada di batalion ke-8. Asap dan debu tipis yang dihasilkan oleh operasi mobil pemadam kebakaran. Semuanya terlihat jelas. Saya mengontrol ketinggian dan kebisingan penerbangan dengan ketat. Menghindari perhatian. Mengisi daya baterai ponsel baru secara perlahan hingga 15%. Saya sedang mencoba mencari sinyal. Sebagian besar saluran hanya mengeluarkan suara mendesis arus listrik. Namun menggunakan pita darurat yang sangat langka. Terkadang, sinyal yang sangat lemah bisa terdeteksi. Bunyi klik intermiten dari kode Morse. Tidak dapat dikenali isinya. Namun, ini membuktikan bahwa tidak semua gelombang radio telah mati. Saya memodifikasi sebuah drone. Sebuah pengait mini telah ditambahkan. Mencoba mengintip melalui jendela toko kelontong kecil yang pecah di kejauhan. Membawa kembali beberapa makanan kaleng yang sulit dibawa. Percobaan pertama gagal. Pengaitnya terlepas. Setelah menyesuaikan sudut dan gayanya untuk kedua kalinya, saya berhasil membawa kembali 3 kaleng buah. Dan ada sekantong kecil biskuit yang tersegel. Meskipun panennya tidak melimpah. Namun, ini sangat penting. Ini berarti aku bisa pergi ke supermarket. Pasokan skala sangat kecil, berisiko rendah. Aku mencatat ini dengan antusias di buku catatanku. Uji coba pengiriman kargo drone berhasil. Cocok untuk barang bernilai rendah. Pengadaan perbekalan eksploratif di area berisiko tinggi. Namun, kegembiraan yang dibawa teknologi ini tak terlukiskan. Pada malam ketiga, tiba-tiba, suara bip memecah kesunyian, tapi itu bukan dari peralatanku. Suaranya sangat lemah. Dari gudang. Di luar tembok pabrik. Aku langsung mematikan semua lampu, lalu wanita itu bersandar ke dinding, mendengarkan dengan saksama. Ini suara elektronik yang normal. Seperti semacam alat alarm sederhana. Atau alat komunikasi. Suara itu berlanjut sekitar 1 menit lalu berhenti. Setengah jam kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini ritmenya sedikit berbeda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal, ada seseorang di luar tembok. Mencoba menarik perhatian dengan cara ini. Atau apakah mereka benar-benar menguji sesuatu? Lantai 2 bengkel mobil. Wajah pucat itu tiba-tiba muncul di benakku. Jantung berdebar kencang. Aku sedang mengoperasikan drone. Dari ventilasi yang lebih tinggi dan penerbangannya yang hati-hati. Perkiraan lokasi sumber suara. Gambar dalam mode malam berwarna hijau keabu-abuan. Di belakang gudang. Di dekat dinding, di balik semak-semak lebat. Kamera drone merekam area kecil. Area ini dibersihkan secara artifisial. Penuh dengan kerikil. Simbol panah sederhana. Menunjuk ke dinding itu sendiri. Di sebelah panah. Ada kotak plastik kotor seukuran telapak tangan. Suara itu sepertinya berasal dari sana. Tidak ada seorang pun di sekitar. Namun, dinding yang ditunjuk panah memiliki satu batu bata dengan warna yang sangat suram. Seolah baru saja disentuh. Aku menurunkan ketinggian terbang drone. Menggunakan lengan robot mini untuk menyentuh batu bata itu.
Batu bata itu terlepas. Di belakang batu bata, ada lubang di dinding. Di dalamnya ada sebuah benda kecil yang terbungkus terpal. Proses meminum obat ini sangat menegangkan. Dengungan samar dari motor drone. Dalam keheningan, semua ini terasa lebih nyata. Bungkusan itu akhirnya dikirim kembali ke gudang. Aku melepas terpalnya. Di dalamnya ada radio komunikasi model lama. Baterainya habis. Ada juga selembar kertas terlipat dengan pinggiran kasar. Tulisan ini dibuat dengan solar di atas kertas arang yang terbakar. Terima kasih, kemampuan pedangmu cukup bagus. Aku tidak bermaksud menjadi musuhmu. Tangki air di atap bengkel perbaikan distrik timur. Jika kecerdasan ditukar dengan antibiotik. Tulisan bihu, meski berantakan, mengandung banyak informasi. Aku memegang selembar kertas tipis ini di tanganku. Dan radio komunikasi yang dingin. Tenggelam dalam pikiran. Dalam cahaya remang-remang, angka-angka di kalender dinding tampak kabur. Di balik bayangan benteng. Bukan hanya zombie dan perampok. Di bawah permukaan, tampaknya ada masalah yang lebih rumit. Ini jebakan. Atau, ini semacam persembahan damai dalam bentuk lain di akhir kiamat. Buku catatan terbuka, pena tergeletak di atasnya. Berdasarkan kategori hubungan eksternal yang disebutkan di atas, ini benar-benar baru. Hal ini sudah lama tertunda. Di luar gudang, angin malam menerpa rumah, interkom tetap diam dan jujur. Dan baris tulisan tangan itu. Namun dalam cahaya senter yang redup, ini tampak jelas. Aku menatap kertas itu dan interkom yang rusak. Seperti menatap bom tersembunyi yang tak teridentifikasi. Pesan dari bihu terus terngiang di kepalaku. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan geng Bamen? Zombie mendekatiku dari segala arah. Tapi itu tidak terjadi. Tangki air di atap bengkel isen. Ini memang posisi yang sulit dipertahankan. Aku sedang minum antibiotik. Isi lemari obat di gudang hampir tidak tersentuh. Tapi sebagai alat tawar, ini sudah cukup. Tapi jika apa yang dia katakan benar, potensi informan. Dalam lingkungan yang semakin tertutup, nilainya tak ternilai. Ancaman dari geng Bamen terasa seperti kebutaan. Aku butuh apa saja yang bisa mengalihkan perhatianku. Larut malam masih memikirkan berbagai opsi. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi. Namun, ini harus dilakukan dalam kerangka keamanan yang telah kubangun. Aku menemukan instruksi untuk amoksisilin. Tutup rapat dengan selotip tahan air. Lalu, di kertas lain, gunakan ranting pohon yang sama yang terbakar. Perhatikan pemulihan jaring isolasi di gerbang barat A3. Sebuah pipa beton bekas sepanjang 15 meter, ada lubang di sudut timur laut. Besok malam pada waktu yang sama, kita hanya akan bertukar informasi, tidak bertemu. Pastikan aman. Teknik penambahan narkoba tidak akan pernah muncul lagi, dan tidak akan meninggalkan tanda pengenal. Aku meletakkan catatan dan antibiotik bersamaan. Malam berikutnya, aku melakukan uji terbang sangat rendah dengan drone. Kargo udara terbang sangat dekat dengan tanah. Drone terbang sangat dekat dengan rerumputan dan genteng. Hindari semua rute yang terlihat. Paket kecil ini dimasukkan dengan tepat jauh ke dalam pipa beton yang ditentukan. Lalu mereka kembali tanpa suara. Seluruh proses. Saya memantau gudang melalui drone dan cara lain. Pengamatan ganda. Tidak ada gerakan di dekat pipa beton. Waktu berlalu dalam keheningan. 10 menit sebelum waktu yang ditentukan. Saya mengambil alih kendali kendaraan yang dimodifikasi. Menambah gerakan mikro. Drone dengan alarm sensor. Melayang di atas pipa beton selama beberapa menit. Pengawasan tanpa suara dari balik bayangan. Waktu berlalu detik demi detik. Saat aku mengira mereka akan menyerah. Mungkin ini hanya jebakan membosankan. Sensor gerak bergetar sedikit. Lubang pipa semen ditumbuhi rumput liar. Seolah celah itu dibuka dengan hati-hati. Sebuah tangan berbalut kain kotor segera masuk. Lepaskan bungkusnya, lalu segera tarik keluar. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 detik. Cepat dan senyap, seperti bihu sungguhan. Tidak terlihat. Tidak ada gerakan lebih lanjut. Aku menahan napas. Drone yang dikendalikan dari jarak jauh perlahan naik dan terbang. Mencoba meraih bagian belakang pipa. Tapi ada semak belukar lebat dan dinding rendah yang runtuh di sana. Bayangan bulat melintas sekilas, menghilang ke dalamnya. Tak berbekas. Pihak lain sama-sama waspada dan profesional. Aku menarik kembali drone itu. Api membara di hati. Setidaknya dalam kontak pertama ini. Kedua belah pihak mematuhi aturan untuk tidak bertemu. Selanjutnya, hanya bisa menunggu. Jika bihu berniat melanjutkan, dia mungkin akan meninggalkan warisan kebijaksanaan. Aku menunggu dengan sabar hingga keesokan harinya pada waktu yang sama. Kirim drone untuk memeriksa kembali pipa semen. Masukkan lapisan kain tahan air yang sama ke dalam lubang pipa. Benda kecil di dalam paket. Terbuka. Di dalamnya ada peta sederhana yang digambar tangan. Dan catatan lainnya. Meskipun peta ini agak kasar, fitur-fitur geografisnya terlihat jelas. Sebuah area yang berpusat pada 3 kawasan pabrik dan 1 bengkel mobil telah ditetapkan. Beberapa lokasi penting dalam radius sekitar 3 km. Pukul 8 malam,
Markas geng yang diduga, bengkel mobil, dicurigai sebagai lokasi aktivitas rutin mereka. Papan pengumuman di sebelah supermarket kecil bertuliskan, diskon besar-besaran mulai setengah bulan lalu. Menyusup ke menara air. Tanda ini menunjukkan pengambilan sampel air baru-baru ini. Pemandangan yang tidak dikenal. Beberapa garis ditandai dengan garis putus-putus. Jalur pergerakan yang relatif bersih. Hanya ada satu kalimat di secari kertas, dengan 7 orang ditandai merah. Setidaknya 2 tombak. Siang hari, seorang petugas polisi keluar untuk menggeledah gang-gang di Tenggara. Baru-baru ini, sebuah menara air diserang. Antibiotik yang efektif. Meskipun petugas intelijen lokal, Sulao, mengatakan demikian, petugas intelijen lokal, Sulao. Meskipun metodenya sederhana dan kasar, itu menvalidasi beberapa pengamatan saya. Ini juga membawa titik ancaman baru dan pola aktivitas. Lebih penting lagi, antibiotik yang efektif. Kalimat ini, secerca kepercayaan yang rapuh diam-diam tumbuh. Dia akan menggunakannya, dan bersedia memberikan umpan balik. Saya dengan hati-hati menyalin peta itu ke dalam buku catatan. Rekaman pengawasan yang diambil oleh drone juga mengkonfirmasi hal ini. Transaksi jarak jauh dengan bihu. Situasi ini terjadi pada frekuensi yang sangat rendah. Sekitar seminggu sekali. Saya akan memberi Anda beberapa obat. Memperbarui pembaruan peta gambar tangan. Ringkasan insiden sporadis. Kita belum pernah bertemu. Mereka bahkan belum pernah berkomunikasi melalui suara. Namun interaksi tanpa suara ini. Tapi ini membuatku merasa perbedaan itu tidak lagi absolut. Dunia di luar gudang. Setiap peta menjadi lebih kaya. Semuanya menjadi sedikit lebih jelas. Saya sudah memeriksa informasi ini. Menyesuaikan rencana pengadaan sumber dayanya. Dan prioritas pertahanan nasional. Setelah perburuan sekali lagi, perdamaian pun terusik. Ini adalah tanda baru di peta. Operasi pengisian ulang obat untuk klinik jarak jauh. Operasi itu sendiri berjalan lancar. Aku bahkan menemukan mesin oksigen medis kecil yang rusak. Namun dalam perjalanan pulang, gambar peringatan dini drone menunjukkan 8 kali berturut-turut, 2 mobil milik geng itu keluar dari bengkel. Rute yang kami lewati bersinggungan dengan rute pelarian yang saya rencanakan. Saya segera mengubah arah, menjelajahi lorong-lorong labirin di kota tua. Saat kupikir aku berhasil lolos, sesosok bayangan mencolok di ujung koridor. Hampir saja tentang diriku. Dia seorang wanita, sangat muda. Wajahnya pucat dan ketakutan, tak tersamarkan meski kotor. Dia memeluk erat ranselnya yang menggembung. Melihatku bersenjata lengkap. Aku terkejut, mundur 2 langkah, hampir terjatuh. Matanya dipenuhi keputusasaan dan kewaspadaan. Hampir bersamaan, teriakan seorang pria terdengar dari ujung gang. Minum dan berjalan. Wanita itu tidak lari jauh. Mereka menggeledah tas-tas itu satu persatu, mencari narkoba, dan mengejar tersangka. Jelas wanita yang menemaninya adalah orang yang tadi menatapku. Lalu menoleh ke belakang. Dia mengatupkan giginya dan menyelinap tanpa suara ke celah sempit di belakangku. Ini jalan buntu. Aku berbisik selamat tinggal. Pegang lengannya. Tanpa penjelasan. Dia diseret menuju tangga yang runtuh. Dia menyelinap ke dalam kegelapan tangga. Tangga itu dipenuhi puing dan debu. Kami bersembunyi di balik bayangan di sudut lantai 2. 3 pria menyerbu ke lorong di bawah. Tongkat dan parang. Makian dan kutukan. Ya Tuhan, kalau saja dia membaik, dia pasti akan makan berlebihan. Terdengar samar suara langkah kaki dari lantai bawah. Wanita itu menempelkan tubuhnya ke dinding. Aku menahan napas. Tas ransel di tanganku berdesir cepat. Aku mencengkeram sikunya erat-erat dan menariknya ke arah tangga. Begitu mereka muncul. Keuntungan. Tim itu menggeledah barang-barang itu dengan kasar. Ada beberapa tempat sampah di lantai bawah. Dia tampak berpikir. Tidak mungkin seorang wanita bersembunyi di bangunan yang begitu berbahaya. Dia pergi sambil mengeluh dan mengumpat. Jejak kaki itu menghilang. Lorong itu kembali sunyi. Dari kejauhan, hanya terdengar sayup-sayup lolongan zombie. Krisis itu mereda untuk sementara waktu. Namun, muncul masalah baru. Aku memandangi wanita yang tanpa sengaja kuselamatkan itu. Dia berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Rambutnya berantakan. Bibirnya pecah-pecah. Pakaiannya robek di beberapa tempat. Kulitnya yang terbuka terdapat luka lecet dan memar. Yang paling mencolok adalah matanya. Setelah bencana, dia masih dalam keadaan linglung. Dia tetap keras kepala dan waspada seperti binatang kecil. Ransel di tangannya mengeluarkan aroma obat samar. Terima kasih, suaranya serak. Akhirnya, dia mengendurkan bibirnya. Namun, lengan yang memegang ransel itu tidak mengendur. Mereka adalah perampok. Menyerbu perkemahan kita. Dia berbicara dengan cepat sambil buru-buru mencari obat. Suaranya bergetar. Di mana lokasi perkemahannya? Aku langsung bertanya ada berapa orang di sana. Sementara itu, dia mendengarkan suara di sekitarnya dengan saksama. Dia ragu sejenak. Tatapan waspada tidak selalu berarti tidak banyak orang di sekitar. Mereka berteriak keras, berkumpul bersama.
Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Mungkin karena kemalangan. Namaku Xiao Wan. Kamu hanyalah seorang. Aku mengangguk. Bolehkah saya pergi tanpa memberikan informasi apapun? Dia merasa tempat ini tidak aman, jadi dia mencoba pergi. Dia mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Kurasa pergelangan kakiku terkilir. Aku dengan cepat menilai situasinya. Dengan orang asing yang terluka. Melalui area yang rumit. 13. Risiko meningkat tajam. Tapi jika pengejar tetap di sini, mereka mungkin berbalik. Lebih berbahaya setelah gelap. Dia juga menyebutkan kamp konsentrasi dan bandit. Ini kemungkinan besar adalah resimen ke-82. Ini pesan penting. Ikuti aku, jangan bersuara. Jangan ragu, ini keputusan final saya. Dia diberi perangkat pegas melingkar cadangan untuk membela diri. Lalu dia turun lebih dulu. Perjalanan pulang sangat sulit. Xiao Wan mengalami cedera pergelangan kaki. Perjalanan kecepatan rendah membutuhkan bantuan. Kita harus mengorbankan beberapa pilihan yang lebih baik. Namun, rute ini membutuhkan pendakian. Memilih rute dengan sudut kemiringan yang lebih besar dari permukaan tanah dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Terjadi 2 insiden kerusakan kendaraan sporadis di tengah perjalanan. Saya diam-diam menyelesaikan semua masalah dengan kerja keras. Xiao Wan melihat anak panah itu tepat mengenai kepalanya. Ada kilatan cahaya opera Peking di matanya. Tapi dia mengatupkan giginya dan tidak bersuara. Tubuh kuat dan tekadnya yang teguh. Lebih kuat dari kelihatannya. Ketika kami akhirnya merangkak kembali ke gudang dari roda pameran darurat. Saat baut berat dijatuhkan. Xiao Wan akhirnya tidak tahan lagi. Meluncur turun dari dinding dan duduk di lantai. Napas yang berat. Wajahnya tidak ada bercak darah sedikit pun. Ini pertama kalinya dia melihat pemandangan di dalam gudang dengan jelas. Tumpukan barang yang menggunung. Rak-rak yang tertata rapi. Sudut tempat tinggal yang lengkap. Matanya membelalak saat melihat peralatan pencahayaan redup yang sedang menyala. Terkejut tak percaya. Kemudian situasi yang lebih rumit. Secercah harapan, namun juga dibarengi kewaspadaan yang mendalam. Ini tempatmu. Dia melihat sekeliling, hanya menemukanmu di sana. Bagaimana mungkin aku tidak menjawab? Saat tiba di persimpangan hidup, aku menuangkan segelas air hangat untuknya. Lalu dia mendapat sekantong biskuit kompresi. Setelah makan, istirahatlah sebentar. Kakimu butuh perawatan. Bukan sesuatu yang biasa saja, tanpa emosi. Xiao Wan mengambil segelas air. Tanganku sedikit gemetar. Dia minum beberapa teguk dengan rakus. Lalu, robek perlahan bungkus kuenya. Makan sedikit demi sedikit. Tapi tatapannya tak pernah lepas dariku. Melihat sekeliling ruangan dan gudangku. Hanya terdengar suara kunyahannya yang lembut. Dan akulah yang bertugas memasang peralatannya. Asrama diselimuti keheningan yang menyesakan. Muncul variabel baru. Penampilan Xiao Wan. Seperti kerikil. Langsung saja buang ke kolam bentengku yang sudah tertutup rapat. Memicu serangkaian fenomena supernatural yang terus-menerus. Dalam 24 jam terakhir. Luangkan waktu untuk mengamati dengan tenang dan saksama. Aku merawat pergelangan kakinya yang terkilir. Dan luka lecet lainnya di tubuhnya. Dia ditempatkan di sudut yang agak jauh dari ruang tamu rumahku. Penempatan sementara. Menyediakan makanan pokok dan air minum. Dia berterima kasih padanya, tapi tidak banyak bicara. Dia meringkuk di sana hampir sepanjang waktu. Mengawasiku bekerja dengan waspada. Terkadang, tatapannya bertahan lama. Tetap di tempat yang banyak persediaannya. Ekspresi yang rumit. Saya menggunakan drone dan peralatan pengintai. Pengawasan di sekitar gudang telah diperketat. Dijamin lebih pendek, tanpa ekor. Sementara itu, saya memeriksa ranselnya dengan cermat. Selain beberapa perban, obat penghilang rasa sakit dan antibiotik, ada juga beberapa pakaian wanita di sini. Boneka kelinci usang, jurnal air murni bumi, dan ada foto yang terlipat. Orang di foto tersenyum lebar. Latar belakangnya adalah taman. Ada bekas lem di sudut foto. Tidak ada senjata. Tidak ditemukan alat pelacak atau komunikasi. Cerita yang dia sampaikan terdengar masuk akal. Anggota dari sebuah kamp kecil penyintas. Saat pergi mencari obat, mereka ditemukan dan diburu oleh geng Bamen. Tapi percayalah padaku. Di tengah kiamat, benda ini bahkan lebih langka dari antibiotik. Aku tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar berasal dari kamp tertentu. Tanah. Atau ini jebakan yang dipasang geng Bamen. Sulit untuk menilai apakah lukanya asli atau palsu. Ini bahkan tidak bisa dipastikan. Apa yang tersembunyi di balik penampilannya yang lembut. Sebuah halaman baru ditambahkan ke buku catatan, berisi faktor tak dikenal. Xiao Wan. Isi berikut penuh dengan tanda tanya dan penilaian risiko. Xiao Wan sendiri yang memecah kebuntuan. Malam berikutnya. Setelah dia selesai makan makanan sang penerima. Alih-alih menarik diri ke sudut seperti sebelumnya. Sebaliknya, aku perlahan berjalan ke tempatku memasang peralatan. Jaga jarak beberapa langkah. Dia berkata, kau sudah mengamati dunia luar, kan? Dengan benda-benda itu. Dia menunjuk. Beberapa drone berjajar di rak. Layar monitor. Aku menghentikan apa yang sedang kulakukan.
Aku meliriknya. Aku bertanya-tanya apakah ini mungkin. Dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya mereka sudah bertekad. Aku tahu di mana markas bandit Laos. Bukan sekadar markas di peta. Pangkalan mereka lebih besar. Di pusat logistik terbengkalai di sebelah barat kota. Semakin banyak orang, semakin banyak mobil. Kami memilih tempat perkemahan ini karena dekat dari sana. Baru saat itulah mereka akan menjadi target. Dia mempercepat bicaranya. Mereka menangkap orang-orang kita. Pemeriksaan titik pasokan. Saat aku melarikan diri, mendengar mereka berkata, aku berencana melakukan perampokan besar dalam waktu dekat. Sepertinya sedang membidik. Menyetujui pembongkaran beberapa gudang besar di utara. Aku tidak yakin tempat ini cocok untukmu. Nama, Okura, membuat jantungku berdebar. Gudang Chengxi. Tempatku dulu bekerja. Itu juga sumber pasokan barang pertamaku. Saat itu masih banyak barang yang tidak bisa kubawa. Atau sisa-sisa yang sengaja ditinggalkan. Namun, tempat ini tetap menjadi target utama para perampok. Lebih penting lagi, jika jangkauan pencarian mereka meluas ke area ini, risiko terpaparnya pabrik A3 akan meningkat tajam. Berapa banyak orang yang tersisa di kamp kalian? Lokasi spesifiknya. Aku terus berbicara, suaraku perlahan menjadi dingin. Mata Xiao Wan sedikit meredup, tidak sampai 10 orang yang tersisa. Aku tidak bisa memberitahumu keberadaan para lansia dan anak-anak. Kecuali kau bisa menjamin tidak akan menyakiti mereka. Mungkin Anda bisa membantu kami. Dia mendongak, menatap lurus ke arahku. Mata yang dulunya penuh dengan opera Peking. Saat itulah, percikan api kecil menyala. Api yang membangkang. Kau punya banyak barang di sini. Kau tidak mungkin menghabiskan semuanya sendirian. Aku tahu permintaan ini tidak masuk akal. Kami hanya ingin bertahan hidup. Hidup seperti manusia. Bukan seperti tikus yang diburu dan dimakan. Dia terisak, suaranya bergetar karena emosi. Namun, dia berusaha mengendalikan tindakannya untuk membantu orang beradaptasi. Dalam benakku, kilasan. Gambar manajer Zhou diseret keluar pintu. Aku melihat sekilas mata serakah makhluk berkepala 8 itu saat mereka menggedor pintu. Prinsip benteng adalah isolasi dan pertahanan diri. Namun, informasi yang dibawa Xiao Wan sangat berharga. Dia juga menyebutkan orang tua dan anak-anak. Bisakah bentengku menampung orang yang lemah? Apakah ini akan menjadi langkah pertama untuk menghancurkan pertahananku? Aku menatap benda kotor di depanku. Seorang wanita dengan kekeras kepalaan di matanya. Lalu dia melihat sekeliling dan melihat kerajaan yang damai dan makmur ini. Buku catatan itu terbuka. Di luar rencana dingin. Ini sangat kontras dengan kehidupan yang indah namun rapuh di depanku. Sebuah konflik yang jelas muncul. Udara di gudang terasa dingin. Angin di luar kamar tidur masih terasa keruh. Dan di balik pintu itu tersembunyi sebuah pilihan yang bisa mengubah segalanya. Itu perlahan muncul dari waduk. Keheningan di gudang semakin menyesakan. Hanya lampu LED darurat. Suara dengung samar dari lampu neon. Kata-kata Xiao Wan bergema di udara. Seperti tali yang tegang. Satu ujung terhubung dengan permintaannya. Ujung lainnya. Ini adalah aturan besi yang saya patuhi selama hampir 2 bulan, dan prinsip hidup saya. Aku menatap api yang tak pernah padam di matanya. Lalu aku melihat apa yang tergeletak di pangkuannya. Tangan terkepal, permintaan kita akan terpenuhi. Karena adanya gaya luar, warnanya langsung berubah menjadi putih. Orang tua dan anak-anak. Kata-kata ini disusun dengan hati-hati. Dalam dunia sumber daya pribadi saya, terasa asing, dan berat. Bantuan itu tidak mengejutkan. Akhirnya aku berbicara. Suara kering. Namun, nadanya sama sekali tidak menunjukkan ruang untuk negosiasi. Nilai intelektual. Saya bisa menawarkan sedikit stok. Namun, menerimanya tidak mungkin. Aku menunjuk ke sekeliling. Ini adalah tempat perlindunganku. Bukan tempat perlindungan. Aturannya sederhana. Pertukaran setara. Risiko kesendirian. Informasi yang Anda sebutkan tentang gudang besar. Aku butuh detail lebih lanjut, dan 8 tim lagi. Detail spesifik pusat logistik. Jumlah senjata. Mode permainan. Kemarahan di mata Xiao Wan langsung meredup. Namun, lampu itu dengan keras menyala lagi. Dia mengangguk, seolah sudah menduga ini. Dia mengeluarkan foto grup dari sakunya. Ujung jari Lhasa, bersilangan di tepinya. Kamp kami ada di selatan. Pintu masuk bunker pabrik tekstil tua itu tersembunyi dengan baik. Awalnya ada 27 orang. Sekarang hanya tersisa 9. 3 anak. 4 orang tua. 2 perampok seumuran saya. Kami ditemukan sekitar 10 hari yang lalu. Mereka mencuri sebagian besar persediaan makanan kami. Mereka menangkap 2 prajurit terbaik kita. Tekan mereka untuk mendapatkan informasi tentang gudang dan tempat penyimpanan pasokan lainnya. Aku tidak sengaja mendengar pemimpin mereka berbicara di saluran ventilasi. Aslinya merujuk pada gudang supermarket besar di sebelah barat kota. Meskipun alarm dianggap, tentu saja, ada beberapa barang berharga yang belum sepenuhnya dieksploitasi. Terutama area pabrik tua di belakangnya. Ini membutuhkan penyaringan yang cermat. Mereka berencana membagi diri menjadi 2 kelompok. Tur gudang.
Periksa dari belakang area pabrik. Aku seketika merasa sedih. Seperti yang diperkirakan, targetnya ada 3. Meskipun aku menyembunyikannya dengan baik. Namun, risiko terungkap dalam pencarian skala besar sangat tinggi. Pusat logistik. Aku menanyakan detail lebih lanjut, mengatakan aku hanya tahu arah umumnya. Dekat pintu masuk jalan tol Kota Barat. Sebuah gudang besar berwarna putih. Ada mobil patroli terparkir di luar. Ada banyak orang di dalam. Detail spesifiknya tidak jelas. Setelah tertangkap, aku berhasil kabur, tapi tidak berani mendekat. Xiao Wan menunduk malu. Maaf, hanya itu yang aku tahu. Informasi terbatas. Namun, itu cukup untuk menggambarkan krisis cermin yang pecah. Geng Bamen bagaikan laba-laba serakah. Mereka sedang menebar jaring ke wilayahku. Bentengku. Ini bukan lagi hanya tentang melindungi diri dari kerugian dan mendapatkan kembali ketenangan orang liar. Sebaliknya, ini berarti menghadapi kekuatan bersenjata yang terorganisir. Dan, target perampokan itu sangat jelas. Aku perlu memahami kondisi perkemahan kalian. Keputusanku bukan karena belas kasihan. Sebaliknya, kita harus menilai apakah ancaman itu nyata. Menurutmu, apakah ini mungkin? Ini bisa jadi pengalih perhatian bagi kompi ke-8, atau justru meningkatkan fokus mereka. Ada nada dingin dalam ucapannya. Namun, begitulah logika bertahan hidup. Besok, kau akan membawaku ke dekat pabrik tekstil tua. Konfirmasi jarak jauh. Sebagai alternatif, aku akan memberimu salinannya. Cukup untuk kebutuhan berkemah Anda selama 3 hari. Makanan pokok dan obat-obatan. Dan beberapa senjata yang bisa diaktifkan hanya dengan 1 klik. Saya menunjuk kapak pemadam cadangan di sudut ruangan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mendongak. Cahaya di matanya sangat kompleks. Anda memberi kami makanan dan membiarkan saya pergi. Itu bagian dari kesepakatan. Kau pimpin. Setelah saya mengamati dan mengonfirmasi, Anda pergi dengan barang-barang Anda. Setelah kembali ke kamp, jika Anda bisa memberi kami informasi tentang geng ke-8, intelijen yang lebih akurat dan tepat waktu, Anda bisa terus menukar barang dengan peralatan. Tapi ingat, jangan coba membawanya kembali. Jangan beritahukan detail apapun tentang tempat ini kepada siapapun. Kalau tidak, aku akan menghentikanmu dulu. Kebisingan yang lebih besar berasal dari kesepakatan yang tidak hanya melibatkan pasokan dan juga peluru. Mangkuk kecil berisi hasil pertempuran. Tapi aku segera mengangguk penuh semangat, aku mengerti. Aku berjanji, selama itu menguntungkan semua orang. Matanya berkaca-kaca. Kali ini bukan karena takut. Sebaliknya, itu adalah perasaan gembira karena berhasil lolos dari kesulitan. Momen tergelap sebelum fajar menyingsing keesokan harinya. Dimulai. Pergelangan kaki Xiao Wan sudah diobati. Obat penghilang rasa sakit yang kuberikan. Hampir tidak bisa berjalan. Tapi prosesnya tidak cepat. Aku memilih opsi yang paling tidak mencolok. Rute ini juga relatif aman, dan selalu dipantau oleh drone. Tujuan perjalanan kali ini berbeda. Saya membawakan Anda solusi peredaman suara untuk rumah. Pengetahuan yang luas. Tali panjat tebing. Walkie-talkie dan ransel Xiao Wan. Ini berisi makanan yang disepakati bersama. Obat-obatan dan kapak pemadam kebakaran. Sepanjang jalan, tidak ada yang berubah sedikit pun. Hanya suara langkah kaki samar terdengar di reruntuhan. Raungan zombie yang tak henti-hentinya terdengar dari kejauhan. Xiao Wan sangat gugup. Namun, deskripsi ini akurat. Untuk wilayah ini saja. Peta ini lebih kukenal daripada petaku. Kita mengambil jalan memutar. Menghindari tempat-tempat tertentu. Sekelompok kecil singa yang tidak ditandai di peta. Dan sebuah persimpangan jalan yang dipenuhi bekas ban kendaraan yang masih segar. Sekitar 2 jam kemudian, kami bersembunyi di lantai teratas sebuah gedung apartemen yang sebagian runtuh. Melalui jendela yang pecah, kami memandang ke lereng bukit di seberang, sekitar 300 meter jauhnya. Di kaki bukit, sulit terlihat sulur-sulur tumbuhan dan bongkahan beton yang hancur. Jelas ada sesuatu yang tidak biasa. Struktur persegi menyerupai ventilasi. Itulah dia. Pintunya ada di dalam, setelah 2 tikungan. Xiao Wan merendahkan suaranya. Dia memberiku teropong sederhana. Aku mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Pintu masuknya sangat tersembunyi. Tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia yang jelas di dekatnya. Tapi perhatikan, sulur tanaman tumbuh di sepanjang tepi ventilasi. Ada tanda-tanda bahwa benda itu baru saja dipindahkan. Dari puncak gunung, pemandangannya sangat luas. Sulit menyerang dengan 1 tangan. Lokasi yang bagus. Bagaimana cara menghubungi orang di dalam? Sekarang aku bertanya. Xiao Wan mengeluarkan benda seukuran telapak tangan dari dadanya. Peluit dengan pita merah di lehernya. Ragu sejenak, lalu meniupnya. Sandi yang mereka tahu adalah 3 panjang, 2 pendek. Namun, itu bisa menarik perhatian sesuatu yang lain untuk meledakkannya. Saya memberi perintah singkat. Sementara itu, angkat busurnya. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Xiao Wan menarik napas dalam-dalam. Letakkan peluit di bibirnya. 3 nada panjang. 2 nada pendek dan tajam.
Cao Ying memecah keheningan pagi. Luas. Aku segera mendengar suara erangan zombie dari kejauhan. Terkejut. Namun, ventilasi di kaki gunung tertutup oleh tanaman merambat. Bergoyang lembut beberapa kali. Sekitar 1 menit kemudian. Kotor. Sebuah wajah kecil yang muda dan waspada mengintip dari balik tanaman merambat. Mereka menatap ke arah kami. Ini seorang anak. Sekitar 8 atau 9 tahun. Mata Xiao Wan tiba-tiba memerah. Dia melambai dengan kuat, tapi tidak berani bersuara. Anak itu melihatnya. Wajah mungilnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka menarik diri. Kemudian, sulur-sulur itu didorong menyingkir dengan kekuatan yang lebih besar. Seorang pria beruban. Seorang wanita tua bertubuh gempal. Dia dengan hati-hati menjulurkan separuh badannya keluar. Dia memegang tongkat runcing dan sedang merebusnya. Melihat sekeliling dengan gugup. Mereka juga melirik kami. Lalu, di dekat pintu masuk, muncul beberapa sosok lain. Mereka semua pucat dan kurus. Tinggal di gunung. Ada orang tua. Dan 2 orang muda yang tampak sangat lemah. Tidak ada pria paruh baya. Kam ini memang ada. Selain itu, situasi mereka sangat berbahaya. Saya akan segera melakukan penilaian. Ke-9 orang ini hampir tidak memiliki kekuatan tempur. Lokasinya lumayan. Namun, pasokan logistik jelas sangat terbatas. Mereka menyimpan kebencian dan ketakutan terhadap geng Bamen. Ini memiliki nilai intelijen. Namun, saat ini sulit untuk menerapkan tindakan pembatasan yang efektif. Cukup, aku sudah menurunkan teropongku. Berikan ransel itu pada Xiao Wan. Di dalamnya ada makanan dan obat-obatan. Kapak berada di bagian paling luar. Beritahu mereka, tim yang bertugas malam ini pukul 8 kemungkinan akan segera melakukan operasi besar. Usahakan bersembunyi. Jangan hidup. Jangan keluar. Jika perlu transaksi darurat, aku memberikannya padanya. Yang murah. Jam tangan elektronik, tanpa fungsi pelacakan. Mode pengingat getar sederhana telah diaktifkan. 3 kali seminggu, Rabu siang. Ini menandakan perlunya menghubungi institusi biasa. Pipa beton tidak akan bereaksi berdasarkan situasi yang ada. Sekarang pergi berikan barang itu pada mereka. Jika begitu, segera pergi. Jangan pernah kembali mencariku. Kami sudah membereskannya. Xiao Wan mengambil ransel dan jam tangannya. Jari-jarinya mengepal erat. Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Dia menatapku dalam-dalam. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia menunjukkan tekad yang kuat, tetapi juga ada kerumitan yang tidak sepenuhnya bisa kupahami. Lalu dia berbalik. Dia menuruni lereng bukit dengan hati-hati. Aku tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Segera kemasi peralatanmu. Cepat kembali melalui rute yang kita lewati sebelumnya. Keberadaan Kam telah terkonfirmasi. Kekhawatiran akhirnya berakhir. Namun, ini juga berarti keterikatan yang semakin dalam pada dunia luar. Ancaman dari Eight Gang semakin dekat. Dan juga Xiao Wan dan timnya. Mereka telah menjadi faktor yang tidak pasti. Kembali ke gudang. Kunci semua pintu keluar. Aku segera meluncurkan drone. Pantau Xiao Wan. Aktivitas di rute kembali dan pintu masuk Kam. Sementara itu, catat hasil penilaian baru di buku catatan. Kecerdasan Bihu terbukti. Namun, perkemahan kecil berbentuk mangkuk ini juga memiliki kekurangan. Pasokan rendah. Namun, kemungkinan pertukaran informasi intelijen tetap ada. Ancaman utama saat ini berasal dari grup ke-8, dan operasi perburuan terhadap kelompok tersebut sedang berlangsung. Rencana darurat pertahanan proaktif atau penguatan harus dikembangkan. Kalender di dinding diam-diam berbalik ke halaman berikutnya. Badai tampaknya semakin dekat. Kontak dengan Kam Xiao Wan. Seperti singa kecil yang dilempar ke dalam air. Setelah pesta, gudang kembali rata. Keheningan tergantikan oleh arus bawah yang berbeda. Ancaman dari geng ke-8 bagai pedang Damokles di atas kepala mereka. Dan kabar terbaru tentang Bihu. Pisau itu bergerak 1 inci lagi. Pusat logistik sedang merekrut karyawan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan kendaraan. Bersiaplah untuk pembersihan besar. Arah resmi ditutup. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Pertahanan pasif sudah mencapai batasnya. Bentengku mungkin bisa menahan 1 serangan kuat. Namun, setelah itu akan datang gangguan dan pengepungan tanpa henti. Persediaan pasti akan habis. Kita harus menyerang lebih dulu. Menggagalkan rencana mereka sebelum berhasil. Sebaiknya lakukan serangan telak. Di laptop, rencana pencegahan proaktif dibatalkan total. Judul halaman baru adalah, Operasi Pemenggalan. Target 8, Benteng Pusat Logistik. Kuncinya adalah menghancurkan cadangan bahan bakar kendaraan. Dan sebisa mungkin selesaikan masalah para pemimpin dan penerus mereka. Namun, perjalanan panjang ini hanya bisa diselesaikan oleh 1 orang. Aku butuh bantuan. Perlu intelijen internal yang lebih akurat. Perlu menunjukkan ekspresi bingung. Ini dibagi menjadi 2 rute, perkemahan Tokek dan perkemahan Mangkuk Kecil. Keberanian. Bahaya. Namun, mungkin satu-satunya harapan untuk sukses terletak pada rencana yang sedang terbentuk. Kesepakatan diam-diam berikutnya dengan Tokek.
Yang kutinggalkan bukanlah narkoba. Ini adalah USB drive yang disegel dengan selotip tahan air. Dan sebuah catatan. Saya mengedit video pendek dan menyimpannya di USB drive. Pandangan udara pusat logistik yang diambil oleh drone. Gambar menyoroti celah di dinding. Lokasi tangki bahan bakar. Area parkir kendaraan. Sketsa beberapa anggota geng Bamen dan beberapa tokoh penting. Juga ada tulisan, bekerja sama untuk menghancurkan tempat persembunyiannya sebelumnya. Mingguan bisa bertemu dan berbicara. Ini pilihan yang bagus. Taruhan. Bihu juga takut dan bahkan membenci geng Bamen. Saya yakin dia punya kemauan dan kemampuan untuk ikut dalam operasi ini. Saya yakin dia bukan orang 8 penjuru. Jika dia menolak atau berkata, saya menghadapi kehancuran total saat itu. Sementara itu, saya menggunakan jam tangan elektronik jenis itu. Permintaan darurat telah dikirim ke kubu Xiaowan. Kontak getaran. Sinyal dikirim pada tengah hari keesokan harinya. Saya sendiri pernah mengunjungi museum semen. Saya bertemu seseorang yang saya duga tapi juga sedikit mengejutkan. Xiaowan dan orang berkulit gelap. Pandangan tajam. Seorang pria parubaya, lengan kirinya terluka, tapi masih bisa berdiri. Dia Paman Zhou. Kami dulunya adalah markas keamanan pabrik. Dia terluka, tapi dia tahu banyak hal. Xiaowan memperkenalkan. Alih-alih memiliki ketergantungan yang halus, hampir tak terlihat. Paman Zhou tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Mencari saya. Pandanganku tertuju pada upaya yang telah dilakukan di belakang. Dia berhenti sejenak, menunduk melihat perlengkapan di pinggangnya. Aku tidak basa-basi. Kedelapan geng ini akan segera mengambil tindakan besar. Targetnya termasuk tempat ini dan perkemahanmu. Tak terhindarkan. Rencanaku adalah menghancurkan pusat logistik mereka terlebih dahulu. Ada 2 hal yang perlu kau lakukan terlebih dahulu. Tolong jelaskan secara spesifik. Berikan informasi struktur internal sedetail mungkin. Terutama situasi di halaman utama pada malam hari dan kepala babi. Sehari setelah operasi. Buat kekacauan yang cukup besar di arah yang berlawanan. Menarik perhatian. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Bakar tong besi itu. Lakukan apapun yang kamu mau. Segera mundur ke bunker setelah selesai. Koin utuh. Mengapa aku harus mempercayaimu? Mengapa mempertaruhkan nyawa untuk melindungi rakyatku? Tidak cocok untukku. Ini demi kelangsungan hidupmu sendiri. Aku akan mendekati 8 wajah ini, tidak akan mengusir mereka. Hanya masalah waktu sampai bunker kalian ditemukan. Ini satu-satunya kesempatanmu. Sebagai kompensasi, setelah operasi berhasil, aku bisa menyediakan perbekalan yang cukup untuk kamu. Pasokan makanan untuk sebulan. Dan di antara obat-obatan itu, ada beberapa senjata bela diri. Aku menunjuk tas yang kubawa. Di dalamnya ada beberapa kapak pemadam kebakaran, pipa baja, dan 2 ikat beras. Xiaoan menatap Paman Zhou dengan gugup. Paman Zhou melihat tas itu, lalu menatapku. Setelah keheningan yang panjang, akhirnya, aku berkata dengan suara serak, aku pernah ke gudang itu. Dikirim ke klien. Struktur bangunannya adalah atap tinggi 1 lantai. Ada kantor di loteng sisi barat. Aku tiba sekitar jam 8. Biasanya ada 4 di halaman utama pada malam hari. 2 pintu masuk utama. 2 pintu belakang. Diganti setiap 2 jam. Tangki minyak terletak di bagian bawah dinding timur. Kendaraan yang diparkir di area terbuka. Area terbuka di sisi selatan. Dia berbicara lambat tapi jelas, yang bisa menimbulkan keributan. Namun, kita kalah jumlah dan persenjataan. Gangguan itu sendiri sudah cukup, tapi tidak diizinkan untuk terus berlanjut. Aku mengangguk dan menyerahkan uangnya. Waktu ditetapkan pada pukul 2 pagi, 3 hari dari sekarang. Sinyal khusus dan rute evakuasi. Saya akan menjelaskannya secara rinci di sini pada waktu yang sama besok. Saat kami kembali ke gudang, malam telah tiba. Manajer semen, Bihu, menunggu tanggapannya dengan tenang. Catatan itu hanya berisi 2 kata dan 1 simbol. Pukul 10 malam, atap bengkel mobil. Dia setuju. Simbol itu mirip dengan tanda centang sederhana. Aku menarik napas dalam-dalam. Mendapatkan keuntungan awal. Malam ketiga pukul 9.50. Aku sudah siap sepenuhnya. Muncul dari balik bayangan gedung seberang bengkel. Pengawasan drone. Di samping tangki air di atap. Hanya ada 1 orang sendirian yang mengulurkan tangan. Tidak ada tanda-tanda penyergapan yang ditemukan. Aku memanjat ke atap tanpa suara menggunakan pengait pendaki. Tokek ini lebih muda dari yang kukira, usianya sekitar 30 tahun. Wajah dingin berambut pendek. Mengenakan seragam kerja gelap yang tidak mencolok. Namun sikap dan tatapan matanya mengungkapkan ketenangan yang didapat dari kegigihan. Dia menyelesaikan misi dengan belati militer yang dimodifikasi ini. Melihat tanganku yang sedikit berkeringat. Rencana yang praktis. Akan kujelaskan secara singkat. Pukul 2 dini hari. Kam Xiaowan. Ledakan dan kebakaran di pintu masuk timur jalan raya. Bersamaan dengan itu, aku dan Bihu menyusup melalui celah di dinding barat pusat logistik. Prioritaskan penghancuran tangki bahan bakar kendaraan. Halaman beranda kasus pembunuhan. Ledakan tangki bahan bakar. Ciptakan kekacauan sebesar mungkin.
lalu manfaatkan kekacauan itu untuk membunuh 8 orang berturut-turut. Lalu mereka semua mundur selangkah. Mendengar kata-kata kejam ini, si kadal berpikir, aku akan urus bahan peledaknya. Aku belum menemukan cara untuk mendapatkan barang asli. Aku akan memeriksanya. Tugasmu adalah membersihkan halaman beranda dan menangani 8 tautan. Pukul 2:05. Terlepas dari keberhasilan upaya mereka, dinding di sudut tenggara harus dihancurkan. Dilengkapi saluran pembuangan untuk drainase cepat. Kecepatan bicaranya stabil. Rencananya sangat matang, membuatku gugup, tapi masih ada masalah. Kenapa kau membantuku? Aku menatap langsung ke matanya. Dia menarik kedua kakinya yang gemuk. Tidak ada pengaruh. Mereka membunuh adik perempuanku sebelumnya. Bengkel mobil adalah tujuan terakhir kita. Aku mengerti. Aliansi Zhou lebih kuat dari aliansi kepentingan lainnya. Pemimpin aksi. Dia menanyakan pertanyaan itu kepada saya terkejut. Lalu pergi ke ruang cuci. Bihu mengangguk. Belati sang jenderal sudah tersarung. Sosok itu mundur. Kemudian, bangunan itu menyatu dengan bayangan kota tepi laut. Suara samar terdengar dari 2 tuts yang beralur. 24 jam sebelum operasi. Saya sedang melakukan persiapan terakhir di gudang. Memeriksa setiap peralatan. Bagian hulu mesin akan menjadi kunci ledakan. Kait dan gembok termasuk dalam kategori berikut. Pola makan dan istirahat. Tetap tenang dan jernih. Peta pertempuran di buku catatan digambar ulang dan dimodifikasi berulang kali. Bersiaplah menghadapi berbagai kejadian tak terduga. Xiao Wan dan Paman Zhou menerima kabar terakhir. Detail telah dikonfirmasi. Langit di luar jendela gelap gulita, seolah-olah akan runtuh. Saya tiba di pusat logistik pada pukul 1:40. Sisi mengacu pada lokasi yang telah ditentukan di luar tembok. Sudut pandang pengawasan udara dari drone. Pos penjagaan remang-remang. Sebagian besar area gelap gulita. Hanya beberapa pos jaga yang memiliki lampu redup. Kendaraan diparkir rapi di halaman selatan. Bihu sudah ada di sana. Seperti bayangan di dinding. Di sebelahnya tergeletak tas olahraga kecil berwarna hitam. Dia memberiku radio 2 arah mini dengan earphone. Saluran terenkripsi pesan singkat. Saya membawa orang-orang saya sendiri untuk mengujinya. Kualitas suara jernih. Suara tumpul pertama datang dari arah timur jauh. Selanjutnya, api menerangi langit. Terdengar juga suara benturan logam yang samar. Tembakan sporadis. Tiba-tiba terjadi keributan di dalam benteng. Menjalankan angka. Terdengar teriakan orang-orang. Beberapa lampu menyala. Tampaknya seseorang sedang naik mobil di halaman selatan, bersiap pergi. Seekor bihu berjalan di sepanjang tanggul, seekor bangau berbunyi. Mereka pertama-tama merangkak masuk melalui celah yang tersamar. Aku mengawasi dengan cermat. Di dalam lebih kacau dari yang kubayangkan. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi ban bekas. Dan bayangan di hutan. Gerakan cepat. Berdasarkan pernyataan Paman Zhou dan denah struktural dalam ingatannya. Menuju kantor mezanin di sisi barat. 2 penjaga mengulurkan leher untuk melihat. Api di timur tertutup oleh kadal yang menggunakan peredam suara. Aku dan pistol diam-diam menyelesaikan masalah kapal induk. Mayat diseret ke sudut. Bihu menunjuk ke tangga baja di atas kepala. Aku berjalan ke timur untuk melihat-lihat. Setelah berhasil, Anda punya waktu maksimal 3 menit untuk mengirim sinyal. Dia menepuk tas olahraga hitam itu. Dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Sulit ditemukan, seperti kucing. Aku memanjat tangga baja. Rumah itu terang benderang. Kemarahan pria dan suara barang pecah bergema di langit. Apa yang sebenarnya terjadi di timur? Kakak kedua mengundang beberapa orang untuk menonton. Yang lain tetap di rumah, mendengar suara pada jam 8. Aku menarik napas dalam-dalam. Dia mendobrak pintu besi yang menutupi klaim palsu. Kapal induk membuat pengaturan serupa. Di balik pintu itu ada sebuah kantor sederhana. Pria bertopeng meraung melalui interkom. Di dekatnya berdiri seorang pria bertubuh besar memegang parang. Pedang menembus tenggorokan pria kekar itu. Dia tertawa kecil, lalu roboh. 8 wajah bereaksi cepat. Dia membalikkan meja untuk berlindung. Rekanku mengeluarkan pistolnya dan membuka silindernya. Peluru senapan melesat melewati dinding seng bergelombang. Bor lubang seukuran mangkuk. Aku menghindar ke samping. Panah kedua sudah terpasang dan melesat dari sisi meja. Pedang itu melesat melewati bahu pria berkepala 8. Ambil sepotong daging. Dia menjerit kesakitan. Senapan itu terangkat lagi. Sudah terlambat untuk mengambil gambar ibu dari dekat. Aku mencabut kapak pemadam dari pinggangku dan menyerbu maju. Kapak itu menghantam laras senapan. Kekuatannya terlalu besar saat menghantamnya, hingga terlepas dari tangannya. Sementara itu, pisau tajam menusuknya ke dinding. 8 wajah gemuk yang miring. Kilatan tajam di matanya menakutkan. Dia merobek hidungnya sendiri, lalu menusuk perutku. Aku menangkis serangannya. Tapi tanganku membentur hidungnya, memercikkan api. Dia sangat kuat. Aku terpaksa mundur. Memukul lemari dari belakang. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang hidungnya dan menusuknya dengan pisau, memusnahkan seluruh keluarga. Antara hidup dan mati. Cangkang menghindari.
Tulang tumbuh dari bawah ke atas. Benda itu mengenai pahanya. Dia menjerit, kehilangan keseimbangan. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkannya sekuat tenaga. Lututnya menekan pergelangan tangan yang memegang pisau. Dia meraih belati dan menusukkannya ke jantungnya sendiri dengan punggung tangannya. 8 wajah menatap dengan mata terbelalak. Tenggorokanku berbunyi gemericik. Tak lama kemudian, hidupnya berakhir. Tepat pada saat itu, terdengar suara aneh dari arah timur. Ledakan besar. Seluruh gudang bergetar. Api menjilat masuk melalui jendela, mewarnai separuh langit menjadi merah. Tangki minyak meledak akibat serangan kadal. Kemudian, terdengar suara dia memotong rambutnya. Dia bergegas keluar dari kantor tanpa ragu. Berlari kencang di rute yang sama. Terdengar lebih banyak ledakan di belakang. Mungkin sebuah mobil. Serangkaian ledakan tangki bahan bakar, disertai jeritan mengerikan. Seluruh benteng terbakar dan kacau balau. Menuju sudut tenggara tembok kota. Saluran pembuangan yang berkarat tepat di depan kita. Aku baru saja mengambil pipa rokokku. Sosok bihu juga muncul sekilas dari sisi lain. Wajahnya dipenuhi jelaga. Namun matanya tenang. Kami meluncur turun satu persatu melalui saluran pembuangan. Jangan berhenti setelah mendarat. Berlari kencang menuju arah evakuasi yang ditentukan. Logistik di belakang. Pusat itu berubah menjadi obor raksasa yang terbakar. Cahaya itu menerangi separuh langit malam. Tangisan dan ledakan. Suara trompet yang menggelegar saling bersahutan, menciptakan simfoni kiamat yang megah dan dahsyat. Sampai kau berlari 2 atau 3 kilometer. Mereka merangkak masuk ke terowongan yang sebelumnya telah mereka periksa. Kami berhenti sejenak untuk mengambil napas. Mereka saling pandang. Mereka semua melihat kelelahan di mata satu sama lain. Ketakutan yang menghantui. Setelah berhasil, kilatan cahaya yang dingin dan tajam muncul. Sambil terengah-engah, ia menggerakkan sudut bibirnya yang berkedut, menyelesaikan pembersihan bihu. Aku mengangguk sambil membereskan barang-barangku. Ancaman terbesar telah dihilangkan untuk sementara. Pekerjaan selanjutnya berjalan sesuai rencana. Xiao Wan, tim serbu Paman Zhou berhasil mundur dengan selamat ke bunker. Uang yang saya berikan kepada mereka diantarkan dengan drone keesokan harinya. Beberapa obat lain ditambahkan, serta buku panduan dasar anti pemalsuan. Ada tokek di atap bengkel mobil. Percakapan tatap muka terakhir telah selesai. Dia memberitahuku bahwa dia bersiap untuk pergi dari sini. Lebih ke utara, masuk ke pegunungan. Mencari tempat perlindungan resmi yang konon ada. Ancaman terbesar telah dihilangkan. Namun, pasukan penyerang masih berjuang di dalam air. Kedamaian tidak akan bertahan lama. Bentengmu indah sekali. Namun, pohon-pohon tinggi akan berdiri melawan angin. Jaga dirimu baik-baik. Dia meninggalkan sebuah frekuensi. Mungkin suatu hari nanti aku akan bertemu denganmu lagi saat melewatinya. Hati-hati, aku akan kembali ke gudang. Kunci semua portal. Rasa lelah itu datang seperti gelombang. Tapi pikirannya sangat jernih. Rencana berhari-hari. Aksi menegangkan. Musuh pertama, ini mengaktifkan saya. Saya masih bekerja di gudang. Tapi dia bukan lagi serigala tunggal di awal kiamat. Saya punya sekutu bertubuh kecil tapi bisa diandalkan. Struktur yang rapuh. Tapi detail eksternal sangat berguna. Dengan persiapan dan tekad mereka sendiri, mereka mengatasi krisis kelangsungan hidup yang mendesak. Gudang itu masih sunyi senyap. Pasokan logistik masih melimpah. Tapi aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Di dalam benteng pemikiran yang tertutup rapat ini, ada celah. Aku rasa kemungkinan kerjasama dan kepercayaan sangat terbatas. Tentu saja, prinsip inti tetap sama, yaitu lindungi diri sendiri terlebih dahulu. Pertukaran setara. Tetap waspada. Beberapa hari kemudian, pengawasan drone terungkap. Di reruntuhan pusat logistik, masih sesekali terjadi kebakaran kecil. Setelah puing-puing kebakaran batalion ke-8 berserakan, wilayah barat kota tampaknya sejenak mendapatkan kedamaian yang berharga. Kam Xiaowan mulai mencari cara untuk mendekatinya. Memasang lebih banyak jebakan permanen dan alat peringatan dini. Sesekali bayangan mereka terlihat lebih jauh. Sayuran liar yang dikumpulkan dengan hati-hati dan air murni. Aku terus membuat catatan. Merencanakan perburuan berikutnya sesuai kebutuhan. Panel surya diam-diam menyerap energi. Diagram ini menandai tanggal penggantian filter pemurni air. Kapal induk perlu diisi bahan bakar. Detail bertahan hidup tak ada habisnya. Semalam suntuk. Saat mendibak masalah itu, terkadang saya kesulitan. Sinyal telepon satelit. Setelah suara listrik yang keras terdengar, suara terputus-putus dan terdistorsi tiba-tiba terdengar. Ini adalah tempat perlindungan ketiga di utara. Terus-menerus menerima penyintas dan menyediakan makanan yang stabil. Sumber air dan fasilitas medis berada di koordinat. Suara itu segera tenggelam oleh kebisingan. Aku memegang ponselku. Berdiri di tengah gudang yang penuh persediaan. Di luar jendela adalah senja akhir yang abadi. Mungkin ada tempat perlindungan yang lebih besar di kejauhan. Pengguna Tinder biasa. Tapi ini pabrik A3. Di kedalaman gudang ini,
Ini adalah kerajaan yang kubangun dengan tanganku sendiri. Ini adalah fondasi keberadaanku. Pergi atau tinggal. Buku catatan terbuka di halaman terakhir. Aku mengambil pena itu, tapi tidak pernah melepaskannya. Mungkin, tanda titik koma harus dihapus sementara dari catatan ini. Karena ini adalah kisah tentang perjuangan untuk bertahan hidup di ambang kematian. Berakhir dari kejauhan.